Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hafidra dan rekan saya Adinda Putri Syahrila. Kami dari program studi akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin akan mempresentasikan sebuah materi sistem informasi akuntansi dengan judul fungsi yang terkait, dokumen yang digunakan, catatan akuntansi serta jaringan prosedur sistem akuntansi, penjualan dan penerimaan kas. Materi yang pertama akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, materinya fungsi-fungsi yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas. 1. Fungsi penjualan. Bertugas menerima pesanan dari pelanggan, memverifikasi ketersediaan barang di gudang, dan menginisiasi proses transaksi penjualan. Fungsi ini sangat penting karena menjadi titik awal dari seluruh prosedur sistem. Dokumen yang dihasilkan adalah sales order yang digunakan sebagai dasar bagi fungsi lain seperti pengiriman dan penagihan. Yang kedua, fungsi kredit. Fungsi ini mengevaluasi kelayakan pelanggan untuk menerima fasilitas kredit. Hal ini penting terutama pada penjualan serta kredit agar perusahaan tidak mengalami piutang tak tertagih. Evaluasi kredit dilakukan berdasarkan riwayat pembayaran atas kredit dan kebijakan internal perusahaan. Yang ketiga, fungsi gudang. Menyediakan dan menyiapkan barang yang dipesan oleh pelanggan sesuai dengan dokumen pesanan yang telah disetujui. Fungsi gudang juga bertanggung jawab atas pencatatan keluar masuknya barang sebagai bagian dari sistem persediaan. Fungsi pengiriman atau shipping. Menangani proses pengiriman fisik barang kepada pelanggan. Fungsi ini berhubungan langsung dengan logistik dan menghasilkan dokumen seperti surat jalan dan bukti pengiriman. Fungsi ini harus memastikan bahwa barang dikirim dalam kondisi baik dan sesuai dengan pesanan. Yang kelima, fungsi akuntansi. Bertugas mencatat setiap transaksi penjualan dan penerimaan kas ke dalam sistem pembukuan. Fungsi ini sangat penting dalam menjaga integritas data keuangan dan menghasilkan laporan keuangan yang andal. Yang keenam, fungsi kasir. Bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran dari pelanggan. Pembayaran dapat berupa tunai, cek, dan transfer bank. Fungsi kasir juga mencatat transaksi ke dalam bukti penerimaan kas dan menyetorkannya ke bank sesuai prosedur. Dokumen yang digunakan dalam sistem penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama, sales order atau order penjualan. Digunakan oleh fungsi penjualan sebagai dasar proses selanjutnya. Berisikan data pelanggan, jenis barang, dan jumlah dan harga. Yang kedua, faktur penjualan atau sales invoice. Dikeluarkan oleh fungsi akuntansi sebagai dasar penagihan kepada pelanggan. Faktur mencantum informasi rinci tentang barang yang dijual, total pembayaran, serta ketentuan kredit. Yang ketiga, surat jalan atau delivery order. Diterbitkan oleh fungsi pengiriman. Dokumen ini menyertai barang selama pengiriman dan menjadi bukti bahwa barang telah dikirim. Yang keempat, bukti pengiriman barang. Ditandatangani oleh pelanggan sebagai tanda bahwa barang telah diterima dengan baik dan lengkap. Yang kelima, bukti penerimaan kas atau cash receipts. Digunakan untuk mencatat pembayaran yang diterima dari pelanggan, baik secara langsung maupun melalui transfer. Yang keenam, kartu piutang. Mencatat saldo piutang dan transaksi yang terjadi per pelanggan secara rinci. Ini membantu dalam pemantauan dan penagihan piutang. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, poin selanjutnya ada catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama, ada jurnal penjualan. Digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit. Umumnya mencatat nama pelanggan, nama faktur, nilai transaksi, dan akun yang terlibat. Penjualan tunai biasanya tidak dicatat di sini.
Yang kedua, ada jurnal penerimaan kas. Digunakan untuk mencatat semua penerimaan kas dari pelanggan. Penerimaan ini bisa berasal dari pelunasan hutang, pembayaran tunai, atau transfer bank. Yang ketiga, ada buku besar pembantu piutang, yaitu mencatat saldo piutang tiap pelanggan secara individual. Hal ini sangat berguna untuk analisis umur piutang dan penagihan. Yang keempat, ada kartu persediaan, yaitu untuk mencatat mutasi persediaan barang dagang yang keluar dan masuk. Dengan pencatatan ini, bagian akuntansi dapat mengetahui nilai persediaan yang tersedia tanpa kapanpun dibutuhkan. Yang kelima, ada buku besar umum, yaitu merangkul seluruh transaksi ke dalam akun-akun yang sesuai dan menjadi dasar dalam penyusunan laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya, ada jaringan prosedur sistem akuntansi penjualan dan penerimaan kas. Yang pertama, ada prosedur penjualan yang terdiri dari yang A, penerimaan order penjualan, yaitu pelanggan melakukan pemesanan dan bagian penjualan membuat sales order. Yang B, ada persetujuan kredit. Yang C, ada penyiapan barang dan oleh gudang. Yang D, pengiriman barang. Yang E, penerbitan faktur penjualan. Dan yang F, pencatatan transaksi penjualan. Yang kedua, ada prosedur penerimaan kas. Ada penerimaan pembayaran dari pelanggan. Yang kedua, penyetoran kas ke bank. Dan yang ketiga, ada pencatatan transaksi. Baiklah teman-teman, sekian hasil presentasi materi sistem informasi akuntansi dari kami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.